Beberapa tahun terakhir, laporan investasi global menyoroti sebuah fenomena menarik, diversifikasi aset oleh para pemimpin industri teknologi, termasuk Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Jack Ma, yang kini mengarah pada sektor pertanian. Investasi ini melampaui kepemilikan lahan biasa. Fokusnya adalah pada riset pangan, pengembangan teknologi budidaya modern, dan pendanaan startup yang berkomitmen pada pertanian berkelanjutan. Pertanyaan esensialnya adalah, mengapa sektor pertanian yang secara tradisional dianggap sebagai sektor low-tech kini menjadi perhatian utama para arsitek dunia digital? Analisis ini mengisyaratkan sebuah pergeseran paradigma tentang masa depan ketahanan pangan global. Investasi para tokoh ini dapat diklasifikasikan menjadi dua inisiatif strategis. Yang pertama, akuisisi aset fisik dan riset skala besar. Contoh yang paling menonjol adalah Bill Gates yang kini tercatat sebagai pemilik lahan pertanian individu terbesar di Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 100.000 hektar. Aset ini digunakan sebagai laboratorium hidup untuk riset benih, inovasi budidaya, dan pengembangan energi terbarukan berbasis hasil pertanian. Yang kedua, inisiatif teknologi dan bioteknologi. Jack Ma melalui kegiatan pasca Alibaba secara signifikan berinvestasi pada agritech yang berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan, pengembangan data sensor, dan otomasi dalam manajemen rantai pasok pangan. Sementara itu, Mark Zuckerberg berfokus pada pendanaan riset bioteknologi dan precision agriculture melalui yayasan filantropinya, bertujuan menciptakan ketahanan pangan yang adaptif terhadap krisis iklim. Intinya, investasi ini memposisikan pertanian sebagai industri yang didorong oleh inovasi dan ilmu pengetahuan. Terdapat 3 faktor mendasar yang mendorong migrasi investasi ini ke sektor pertanian. Yang pertama, aset lindung nilai terhadap inflasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, lahan pertanian menawarkan stabilitas. Data historis di Amerika Serikat menunjukkan bahwa aset properti pertanian memiliki imbal hasil tahunan yang stabil sekitar 10,15% sejak tahun 1992 dengan tingkat volatilitas yang lebih rendah dibandingkan instrumen pasar modal lainnya. Lahan pertanian dianggap sebagai aset yang esensial dan tahan terhadap gejolak inflasi. Yang kedua, isu ketahanan pangan dan kerentanan rantai pasok. Pandemi dan konflik global telah mengekspos betapa rapuhnya rantai pasok pangan. Investasi pada pertanian memberikan kontrol strategis atas sumber daya paling vital. Para investor memahami bahwa pangan bukan sekedar komoditas, melainkan aset keamanan nasional dan fondasi stabilitas sosial. Yang ketiga, respon terhadap perubahan iklim. Sektor pertanian berada di baris depan dampak perubahan iklim. Investasi teknologi ditujukan untuk menciptakan sistem pangan yang climate resilient melalui pengembangan benih unggul dan metode budidaya yang meminimalkan kerusakan lingkungan. Gates secara eksplisit menyatakan ini sebagai tantangan lingkungan paling mendesak. Investasi ini secara langsung mengakselerasi implementasi precision agriculture. Model ini mengubah proses pengambilan keputusan petani dari berdasarkan pengalaman menjadi berdasarkan analisis data akurat. Pemanfaatan IoT atau Internet of Things, drone pemantau, dan analisis AI memungkinkan petani untuk memonitor kondisi kelembapan, nutrisi tanah, hingga serangan hama secara real-time. Tujuannya adalah optimalisasi sumber daya. Penggunaan air, pupuk, dan pestisida dapat diterapkan secara spesifik hanya pada area yang membutuhkan. Hal ini menghasilkan efisiensi biaya, peningkatan kualitas hasil panen, dan yang krusial, mengurangi dampak lingkungan. Otomasi juga berpotensi mengatasi isu kekurangan tenaga kerja di wilayah maju. Penerapan teknologi ini juga mencakup aspek analitik prediktif. Melalui pemrosesan data historis dan real-time, sistem kecerdasan buatan kini mampu memprediksi potensi gagal panen, meramalkan serangan hama, dan bahkan mengoptimalkan waktu panen untuk kualitas terbaik. Jauh lebih lanjut, investasi ini mendorong pengembangan pertanian lingkungan terkendali atau controlled environment agriculture, seperti vertical farming. Teknologi ini memungkinkan produksi pangan di dalam ruangan tanpa terpengaruh kondisi iklim, menggunakan 90% lebih sedikit air, dan mengatasi isu keterbatasan lahan secara fundamental. Inilah wujud nyata bagaimana teknologi mendefinisikan kembali batas-batas produksi pangan.
Sebagai negara agraris dengan populasi besar, Indonesia memiliki potensi besar dalam tren agritech ini. Jika investasi global ini diimplementasikan secara massal, 3 transformasi kunci akan terjadi. Yang pertama, modernisasi rantai nilai. Penerapan platform agritech akan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Melalui koneksi digital, produk petani dapat langsung didistribusikan ke konsumen atau pasar, mengurangi panjangnya jalur distribusi dan meningkatkan margin keuntungan petani. Yang kedua, regenerasi profesi petani. Pertanian akan bertransformasi menjadi sektor high skill yang menarik bagi generasi muda. Peran baru akan muncul seperti operator drone, analisis data, dan spesialis bioteknologi. Kementerian Pertanian mentargetkan inisiatif regenerasi petani milenial ini dapat menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja baru yang berorientasi teknologi. Yang ketiga, mitigasi resiko dan perlindungan. Dengan data presisi, implementasi asuransi pertanian yang berbasis teknologi akan menjadi lebih akurat dan terjangkau. Hal ini memberikan perlindungan finansial yang esensial bagi petani dari resiko bencana alam dan gagal panen. Catatan kritis, walaupun pendanaan agritech di Indonesia menunjukkan minat investor, tantangan operasional dan kebutuhan akan regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan startup agritech dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan petani. Investasi masif dari para raksasa tekno mengirimkan pesan yang jelas. Masa depan bukan hanya tentang chip dan coding, melainkan tentang pangan dan ketahanan. Pertanian kini menjadi perpaduan ilmu data, biologi, dan rekayasa. Ini adalah sinyal yang harus direspon oleh pemerintah, akademisi, dan generasi muda Indonesia. Pertanian adalah sektor yang akan mendefinisikan abad ke-21. Apakah Indonesia siap mengintegrasikan inovasi global ini untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan pangan nasional? Kami mengundang Anda untuk menyampaikan pandangan dan analisis Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kajian strategis kami berikutnya.